Oke, selamat malam selamat malam teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelompok C dan juga kelompok B yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan presentasi kita terkait dengan kasus 1, yaitu hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asitesis. Maaf. Sebelumnya, perkenalan dulu. Bisa digeser mas slide-nya. Pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Hanif Barok dengan NIM 029. Selanjutnya ada Nur Rifka Andari dengan NIM 032. Selanjutnya ada Haikal Satya Pamungkas dengan NIM 047. Selanjutnya ada Robiul Awal dengan NIM 052. Selanjutnya ada Sheryl Lailani dengan NIM 067. Selanjutnya ada Muhammad Isa Al-Haq dengan NIM 094. Yang terakhir ada Mas Kanasya Putra Kistranto dengan NIM 103. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo Mas Geser. Untuk latar belakang, penyakit asitesis dikenal sebagai busung lapar atau perut air adalah kondisi yang ditandai dengan adanya penumpukan cairan berlebihan di dalam rongga perut atau yang disebut dengan abdomen. Penyakit ini lebih sering menyerang ayam broiler dengan pertumbuhan yang cepat. Kasus kematian ayam broiler yang mati karena penyakit asitesis ditemukan sebanyak 4,46% dengan kematian maksimum terjadi pada umur 7 minggu hingga 5,95%. Kasus penyakit asitesis lebih banyak ditemukan pada peternakan ayam broiler dibandingkan dengan ayam petelur, yaitu sebanyak 6% dan 2%. Rumusan masalah yang akan kita bawakan pada presentasi kali ini yang pertama adalah apa saja sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang kedua, mengapa pertumbuhan broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Yang ketiga, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Yang keempat, bagaimana interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui faktor pertumbuhan broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui penyebab kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Baik, untuk selanjutnya itu ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang pertama itu ada sistem respirasi. Organ oksigen menjadi bahan utama untuk menjalankan proses metabolisme, menghasilkan energi ATP yang akan dimanfaatkan unggas untuk pokok dan protein. Yang kedua itu ada sistem cernaan. Pakan akan diserap nutrisinya yang akan dibutuhkan untuk membangun jaringan tubuh. Yang ketiga itu ada sistem endokrin, berperan dalam proses pertumbuhan, terutama kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dalam tubuh ayam. Slide. Bisa digeser, Mas? Nah. Pertumbuhan ayam broiler tumbuh lebih cepat dari ayam petelur. Nutrisi pakan digunakan untuk kebutuhan pokok dan penambahan bobot. Terus ada kelebihan energi dikonversi menjadi daging. Untuk pertumbuhan ayam petelur itu ada laju pertumbuhan lebih lambat. Nutrisi juga digunakan untuk perkembangan organ reproduksi dan produksi telur. Yang terakhir itu ada sisa energi untuk pertumbuhan lebih sedikit. Perbandingan struktur tubuh. Ayam petelur memiliki kerangka tubuh lebih besar sehingga membuat pengeluaran panas lebih tinggi. Terus selanjutnya ada efisiensi pakan lebih rendah dibanding broiler.
Baik, selanjutnya penyebab kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Pertumbuhan cepat membuat ayam broiler tumbuh lebih banyak oksigen. Ayam yang dipelihara pada lingkungan oksigen sedikit atau dataran tinggi akan lebih rentan terkena asites dibanding dengan ayam dipelihara di dataran rendah. Karena semakin tinggi suatu tempat, maka semakin sedikit kandungan oksigennya. Next, Mas. Kemudian interaksi sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam atau asites. Asites terjadi akibat gangguan sistem pernafasan dan sirkulasi karena kekurangan oksigen. Faktor yang menyebabkannya adalah kepadatan kandang yang tinggi, liter kotoran, pakan tinggi protein, dan genetik rendah. Nah, untuk mekanismenya seperti kurangnya oksigen, kemudian jantung bekerja keras, sehingga pelebaran kapiler, cairan ke rongga perut atau rongga jantung. Kemudian kegagalan jantung atau kebocoran katup, kemudian tekanan balik vena, pembengkakan hati, dan plasma bocor ke rongga perut hingga asites terjadi. Next, Mas. Kemudian pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologis ayam. Yang pertama, ketinggian ayam akan semakin tinggi kandungan oksigen, maka semakin rendah, menyebabkan hipoksia, meningkatkan eritrosit dan dataran darah lebih kental dan pelebaran kapiler. Kemudian suhu lingkungan harus optimal. Suhu lingkungan terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa menyebabkan stres bahkan sampai kematian. Kemudian ayam broiler atau starter butuh suhu kurang lebih 35 derajat Celcius. Yang terakhir, dataran tinggi, suhu rendah dan oksigen rendah tidak ideal untuk ayam broiler karena meningkatkan resiko gangguan fisiologis dan asites. Next. Ayo kita bercerita, ayo. Ya, kesimpulannya yang pertama, sistem fisiologi yang bekerja untuk pertumbuhan ayam antara lain sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, dan sistem endokrin. Yang kedua, pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur karena kebutuhan hidup pokok ayam broiler lebih rendah. Yang ketiga, asites lebih banyak menyerang ayam broiler karena pertumbuhan dan metabolisme yang terjadi sangat cepat. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Go. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Untuk kelompok B dipersilahkan satu penanya untuk bertanya kepada kelompok kami, kelompok C. Oke, silakan Mas Malik. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Malik Azhar dengan NIM D1A023039 dari kelompok B. Saya izin bertanya ya Mas. Tadi saya lihat ada penjelasan bahwa ada perbedaan fokus pemberian pakan di ayam telur sama broiler. Nah itu dari komposisi pakannya sendiri apakah ada perbedaan atau tidak ya? Gitu aja Mas, terima kasih. Oke, mohon maaf ya, izin menjawab untuk pertanyaannya. Untuk fokus pemberian komposisi pada pakan ayam petelur dan pedaging sedikit berbeda. Nah, untuk ayam petelur sendiri pada protein pakannya itu sekitar 16 sampai 18%, sedangkan pada ayam broiler itu sekitar 21 sampai 23%. Kemudian kalsium pada ayam telur itu sekitar 3,5 sampai 4%, sedangkan pada ayam daging itu 0,9 sampai 1,2%. Kemudian vitamin pada ayam petelur itu ada vitamin D3, vitamin A, vitamin E. Sedangkan pada ayam pedaging itu adalah vitamin B kompleks. Nah, pada kesimpulannya,
fokus dari pemberian pakan atau komposisi dari kepada ayam, petelur, dan pedaging akan sedikit berbeda. Pada petelur itu lebih fokus pada pakan yang kaya kalsium, protein yang seimbang. Sedangkan pada ayam pedaging itu lebih tinggi energi dan juga protein. Sekian, terima kasih. Bagaimana Mas Malik? Apakah ada sanggahan atau pendapat lain? Cukup Mas menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok C. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dan anggota saya sendiri Kikin Kurniawati. Kemudian ada Alif Rogi Vistanto, ada Muhammad Malik Azhar, Muhammad Dani Najmi, Muhammad Nur Ihsan, Raka Yudhistira, dan Dwi Azhara. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan ASI-tes. Kepada petugas yang dipersilakan. Oke, yang pertama ada sistem fisiologi yang bekerja pada tubuh ayam. Sistem-sistem tersebut yaitu sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Bagian-bagiannya ada gizzard, hati, dan usus. Yang kedua ada sistem endokrin, fungsinya untuk produksi hormon pertumbuhan. Yang ketiga ada sistem muskuloskeletal, fungsinya untuk pertumbuhan otot dan tulang. Yang keempat ada sistem peredaran darah, itu untuk distribusi oksigen dan nutrisi. Yang kelima ada sistem pernafasan, itu untuk pasokan oksigen untuk metabolisme. Yang keenam ada sistem saraf, itu untuk koordinasi sinyal tubuh. Dan terakhir ada sistem reproduksi, untuk persiapan reproduksi dan peralatan. Next. Selanjutnya ada perbandingan pertumbuhan ayam broiler dan ayam petelur. Genetik broiler hasil seleksi genetik cepat tumbuh, nutrisi broiler mendapatkan pakan tinggi protein dan energi. Manajemen broiler dipelihara di kandang tertutup intensif. Petelur fokus produksi telur, pertumbuhan lebih lambat. Selanjutnya ada asites pada ayam broiler. Pertama ada sifat genetik. Ayam broiler telah dimodifikasi genetik untuk memiliki pertumbuhan yang cepat dan efisiensi pakan yang tinggi. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan yang cepat. Ayam broiler memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat untuk mencapai bobot pasar dalam waktu yang singkat. Lalu ada kondisi lingkungan pemeliharaan. Faktor seperti suhu, kelembaban, dan ventilasi kandang dapat mempengaruhi kemampuan ayam untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan oksigen mereka. Selanjutnya ada perbedaan lingkungan pemeliharaan. Perbedaan lingkungan antara wilayah Batu Raden dan Sumbang dapat mempengaruhi kejadian asites. Yang terakhir ada perbandingan dengan ayam petelur. Ayam broiler dan petelur memiliki perbedaan dalam kebutuhan genetik dan kecepatan pertumbuhan. Selanjutnya, sistem respirasi dan sirkulasi serta pengaruhnya terhadap fisiologi ayam. Sistem respirasi dan sirkulasi sangat krusial bagi fisiologi ayam. Kedua sistem tersebut bekerja sinergis memasok oksigen dan membuang karbon dioksida. Ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan kapasitas tubuh mengakibatkan gangguan seperti asites. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Hanif, silakan. Oke,
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Mubarok, saya dari kelompok C. Izin bertanya, ayam broiler kan lebih rentan terkena asites. Nah, mungkin bisa dijelasin bagaimana mekanismenya kok bisa ayam broiler tuh lebih rentan terkena asites. Terima kasih. Saya izin menjawab ya, Mas. Pertanyaannya, ayam broiler lebih rentan terkena asites ya. Jadi, sepengetahuan saya, di kan ayam broiler ini dipelihara fokus untuk pertumbuhan bobotnya ya. Jadi dengan pakan yang diberikan, diharapkan pertumbuhan bobotnya cepat gitu, sesuai dengan tujuannya. Nah, itu kan perlu metabolisme yang lebih baik lagi dan juga suplai oksigen yang lebih baik lagi. Sedangkan ketersediaan oksigen di lingkungan sekitarnya bisa jadi tidak mencukupi untuk ayam broiler tersebut gitu. Sehingga rentan terkena asites dibanding ayam petelur atau ayam yang lain gitu, Mas. Sepengetahuan saya begitu, Mas. Oke, ada tambahan atau cukup? Cukup, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Molly. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.